yang perlu menjadi pertimbangan penilaian seperti apa. Ya, oke, kita masuk ke materi baru yaitu tentang komunikasi massa. Ya, sebelum saya masuk ke dalam materi ini, saya tanya dulu nih ke Yumi. Yum, komunikasi massa itu apa sih? Menurut saya komunikasi yang digunakan untuk banyak orang, Pak. Banyak orang. Berarti kalau saya ngajar di kelas, terus mahasiswa saya ada 40 di kelas, itu termasuk komunikasi massa? Iya, Pak. Iya. Terus apa bedanya dengan komunikasi kelompok? Apa bedanya dengan komunikasi publik? Ayo. Terus mau saya tanya siapa ya? Yang belum pernah saya tanya siapa sih di sini? Adam. Ya, Pak. Komunikasi massa adalah? Komunikasi massa itu adalah komunikasi milik umum gitu, Pak. Milik umum maksudnya? Fasilitas umum? Komunikasi dalam konteks sosial, Pak. Dalam lingkupnya besar, audiensnya semua orang. Gimana diulang? Komunikasi massa adalah komunikasi yang mengirimkan pesan ke sejumlah audiens yang besar, Pak. Yang lingkupnya besar. Oke, kalau misalnya Pak Direktur nih, Pak Direktur ngasih ceramah di depan peserta dinamika sebanyak 3.000 orang di SC, itu termasuk komunikasi massa? Tidak, Pak. Terus kan tadi katanya kok dengan masanya besar, 3.000 orang besar loh itu. Torik. Ada Torik? Nggak ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ya, apa itu komunikasi massa? Ya sama kayak Adam tadi, Pak. Masa apa ayalak ramai gitu, Pak. Makanya yang dituju itu orang banyak. Kayak misal televisi gitu, Pak. Itu kan lingkupnya jauh lebih besar daripada cuma seminar di SC. Jadi gimana? Yang benar gimana? Komunikasi massa adalah? Komunikasi massa adalah? Komunikasi yang ditujukan kepada orang dalam lingkup banyak, Pak. Cakupannya lebih sangat luas. Sangat luas gimana? Sangat luas gimana? Oke, tolong perbaiki. Rangga. Baik, Pak. Kalau setahu saya komunikasi massa itu media massa, Pak. Maksudnya televisi, surat kabar, majalah. Jadi ditujukan ke orang banyak kayak gitu, Pak. Oke. Ya, jadi kata kunci dari komunikasi massa adalah sebuah proses komunikasi yang menggunakan media massa sebagai channelnya. Ya, intinya sebenarnya itu. Ya, jadi walaupun orangnya banyak, cuman Pak Direktur ngomong di dalam SC orangnya banyak tanpa media massa itu namanya komunikasi publik. Gitu. Kalau komunikasi massa maka kata kuncinya adalah harus menggunakan media massa. Benar yang kata tadi Rangga omongin bahwa menggunakan media massa. Jadi nanti definisi di dalam slide ini tolong diperbaiki sedikit. Ditambahkan bahwa yang namanya komunikasi massa itu harus ada unsur pentingnya, bahkan malah mungkin unsur pentingnya di sini nggak muncul ya. Unsur pentingnya adalah menggunakan medianya adalah media massa. Sumbernya itu komunikator massa ya. Jadi satu orang mampu berbicara kepada orang banyak, ya. Tapi berbicaranya itu menggunakan media massa. Jadi sebetulnya satu orang tersebut atau beberapa orang tersebut tidak langsung bertemu dengan audiens atau khalayak. Ya. Nggak langsung bertemu dengan audiens atau khalayak. Itu yang dinamakan komunikator massa. Ya, kayak artis,
pejabat publik, ya apalagi tokoh masyarakat, tokoh agama, itu mereka kebanyakan komunikator massa, mampu ya berbicara dengan massa yang luas dan banyak, ya. Sebetulnya intinya kalau komunikasi massa itu belum tentu banyak, tapi ya pasti adalah luas karena dia menggunakan media massa, ya luas. Jadi kayak misalnya gini, TVRI yang nonton sedikit, tapi jangkauannya luas. Seluruh Indonesia bisa nonton TVRI, ya. Ya mungkin yang nonton dikit, mungkin bisa dihitungan pakai puluhan atau cuma ratusan, tapi jangkauannya luas. Seluruh Indonesia bisa nonton TVRI, ya. Halayangnya orang banyak, masyarakat, tidak spesifik, ya. Namanya massa ya berarti audiensnya atau komunikannya tidak spesifik, berarti orang banyak. Berarti pesannya juga pesan yang bersifat umum, ya, pesan yang bersifat umum. Kemudian prosesnya ya harus melalui media massa, ya, di mana konteksnya adalah konteks sosial. Sosial di sini berarti adalah komunikasi tersebut dibuat bisa dinikmati oleh orang banyak, bisa diikuti oleh orang banyak, gitu. Ya, jadi mungkin ditambah satu poin di sini yaitu medianya, menggunakan media massa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Next. Nah, ini mungkin yang bikin termasuk saya kali ya, lulusan sarjana komunikasi yang jadul. Kenapa? Karena bentuk komunikasi massanya cuma terbatas pada yang sifatnya adalah yang lama gitu loh. Kayak TV, radio, surat kabar, majalah, film, buku. Padahal sekarang media massanya itu lebih banyak yang justru yang mempengaruhi perubahan sikap perilaku masyarakat itu kebanyakan yang menggunakan basicnya adalah internet. Sedangkan yang di sini kan belum ada yang basicnya internet. Ya enggak, TV, radio itu mungkin berlaku sebelum tahun 2000-an ya. Ini masih berlaku karena teori ini kan teori yang berlaku sebelum tahun 2000-an gitu. Mungkin ini kita masih menggunakannya referensi yang lama. Kalau sekarang tuh udah ada YouTube. Ya enggak, medsos itu termasuk media massa karena jangkauannya sangat luas, bahkan lebih luas lagi daripada televisi. Ya enggak? Kalau televisi hanya terbatas pada lokal ataupun nasional, sedangkan media sosial itu ludah kepada internasional kan gitu. Jadi sebenarnya mungkin bisa ditambahkan lagi yang namanya media-media berbasis internet. Ya. Kalau dulu memang iya, ya, itu yang paling hebat pengaruhnya terhadap masyarakat adalah televisi. Karena orang nggak punya pilihan, mau nggak mau ya nontonnya televisi aja kan gitu. Atau radio. Ya, kalau sekarang semua orang sudah memiliki banyak pilihan untuk menikmati media mana yang mereka gunakan. Ya. Oke, next. Oke, nah kalau kita lihat banyak sekali fungsi yang dihasilkan dari media massa atau komunikasi massa. Yang pasti adalah hiburan ya. Kalian terhibur sekali tiap hari kalian nonton YouTube, Netflix ya enggak. Sebagian besar kita khususnya orang Indonesia sebetulnya menggunakan media massa itu untuk mencari hiburan ya enggak sih? Jarang yang cari ilmu. Kalau cari ilmu paling cari ilmu pengetahuan paling pas lagi nyari informasi paling pas kayak tugas kuliah ya enggak. Tapi sisanya kebanyakan nyarinya hiburan ya enggak. Tontonannya drama Korea di YouTube apa segala macam ya, nah, itu sebenarnya kebanyakan hiburan. Kemudian yang kedua adalah meyakinkan atau persuasi. Contohnya adalah kemarin Pak Presiden kita Bapak Jokowi itu divaksinasi anti COVID itu untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini aman, vaksin ini halal kan gitu. Ya, itu salah satu fungsi dari media massa, disebarkan ke seluruh Indonesia bahwa karena apa? Karena banyak sekali masyarakat yang menolak vaksin. Ya, akhirnya Pak Presiden dan beserta jajarannya, termasuk di dalamnya ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama dan influencer atau para artis yang mendapatkan vaksinasi pertama kali itu untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman dan vaksin ini juga halal. Ya. Kemudian menginformasikan. Ya, banyak sekali waktu kita pertama kali kena pandemi ya enggak, itu kan segala macam informasi datang ke kita terkait dengan COVID.
apa itu COVID, bagaimana pencegahannya, bagaimana penyembuhannya, datanya tiap hari diupdate terus ya enggak? Ya berapa hari ini yang positif, kenaikan positif berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, itu namanya menginformasikan. Kemudian menganugerahkan status, maksudnya apa? Renol. Menganugerahkan status maksudnya apa? Mungkin ketika ada ini Pak, penghargaan gitu Pak. Apa? Ketika ada penghargaan Pak, terus diberikan melalui media massa. Itu mah nggak perlu media massa ya, memang misalnya gini, Pak Jokowi mendapatkan penghargaan presiden terbaik sedunia, misalnya gitu ya. Ya kan tanpa perlu berkat media massa memang dia udah dianugerahkan. Ya nggak sih? Tanpa perlu dukungan media massa dia udah dianugerahkan. Kayak misalnya Agnes Monica jadi mendapatkan anugerah penyanyi terbaik Indonesia gitu kan, tanpa butuh bantuan media massa memang dia dianugerahkan. Maksudnya gimana? Ini kan fungsinya media massa kan. Jadi kalau yang kayak tadi, orang nggak yakin nih dengan namanya vaksin, tapi dengan pemberitaan oleh media massa bahwa Pak Jokowi divaksin, orang jadi yakin, oh gitu loh. Itu berarti kan ada bantuan dari media massa. Gitu loh. Tapi kalau mengandung, kalau kamu contohkan tadi adanya penganugerahan artis terbaik, tanpa media massa dia juga udah dianugerahkan. Paling mentok-mentok orang jadi tahu. Berarti kan maksudnya menginformasikan. Gitu loh. Masa menganugerahkan status gimana? David, bisa dibantu? Ya, kalau menurut saya sih Pak, mungkin kayak status, mungkin kayak popularitas sih mungkin gitu sih. Kalau nanti dipandang masyarakat nanti kayak gimana, mungkin katanya. Nah, mungkin seperti itu ya. Kalau kita lihat Barbie Kumalasari lah, saya suka ngambilnya contohnya artis gitu, Barbie Kumalasari gitu kan. Dia kan sebetulnya orang-orang nggak tahu gitu loh dia itu siapa. Mungkin tahu zaman dulu waktu jadi bintang pemain sinetron Bidadari gitu kan, tapi kan itu udah sekitar 20 tahun yang lalu gitu kan. Begitu sekarang muncul, terus tiba-tiba dia, kalau nggak berkat bantuan media massa, orang nggak akan dia tahu dan tidak akan pernah masyarakat menganugerahkan kepada dia sebagai Ratu Halu Indonesia kan gitu. Ya nggak? Dia dikasih penghargaan oleh suatu infotainment, ya, cuman masyarakat lebih kejam lagi ketika dia ketika masyarakat atau netizen menganugerahkan sebagai Ratu Halu Indonesia. Itu berkat apa? Berkat media massa, karena media massa selalu selalu mengabarkan berita tentang keanehan-keanehan daripada Barbie Kumalasari. Itu contohnya. Apalagi Sultan gitu kan, si Atta Halilintar dibilang Sultan gitu loh, nggak ada yang menganugerahkan dia Sultan, tapi dengan media massa selalu mengembar-gemborkan gaya hidup yang hedon, duitnya banyak segala macam, akhirnya dia dianugerahkan sebagai Sultan di Indonesia. Siapa yang menganugerahkan? Masyarakat. Karena apa? Karena pemberitaan yang luar biasa dari media massa. Jelas ya? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Belum, Pak. Oke, kalau membius kayak gimana? Andre, kalau membius kayak gimana? Membius itu media itu menyajikan informasi tentang sesuatu yang penerimanya itu percaya bahwa tindakan tersebut harus diambil. Kalau bedanya dengan meyakinkan. Membius kayak gimana? Sony? Ya Pak. Ya, membius itu kayak gimana? Jadi kayak misal media massa memberikan informasi bahwa sesuatu itu A, masyarakat akan percaya saja dan seperti tunduk gitu Pak. Ya, membius itu artinya apa? Kalau kita dibius kan nggak sadar, ya nggak sih? Dibius kita nggak sadar loh. Dibius kita nggak sadar, sehingga ada kalanya membuat masyarakat itu nggak pakai logika, gitu loh. Contoh, kalian tahu Ariel Noah? Tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Ya, dia pernah ada kasus apa waktu di penjara? Cut Tari, Pak.
Cut Tari sama Luna Maya gitu kan. Cut Tari sama Luna Maya. Oke. Kalau kejadian itu menimpa amit-amit Jabang Bayi ya, misalnya menimpa Fardi lah. Fardi udah pasti dihujat oleh masyarakat, ya enggak? Tapi yang terjadi sama Ariel Noah, begitu dia keluar penjara, ya masyarakat udah kayak kebius aja gitu loh. Malah disambut dengan gegap gempita, dieluk-elukan, bahkan ada yang ngomong, udah bang jadikan aku istrimu bang, ya enggak? Aneh-aneh aja masa. Itu namanya kekuatan media massa untuk membius sehingga masyarakat itu tidak bisa berpikir secara logika. Contoh lagi, ya ketika Jeffrey Nicole dipenjara karena narkoba, ya enggak? Kalau yang kena misalnya si anak Jabang Bayi ya, misalnya yang kena adalah Andri, itu udah pasti dikata-katain, mana sih dasar gini-gini, nggak tahu diri, narkoba pula lagi. Nah, tapi apa yang terjadi dengan Jeffrey Nicole? Ya, apalagi cewek-cewek kan, aduh bang, tolong ya bang ya, semangat ya bang di penjaranya, mudah-mudahan cepat keluar. Aku yakin abang nggak salah. Pas kebetulan ada Andika Kangen Band yang juga kena masalah yang sama, pada waktu yang berdekatan perlakuannya berbeda, dimaki-makilah dia. Dasar, mohon maaf ya, udah jelek, belagu, narkoba lagi sekarang kan gitu. Ya nggak sih? Nah, itu namanya kemampuan dari media untuk membius masyarakat sehingga tidak bisa berpikir logis. Karena tiap hari dicekokin terus gitu loh. Dicekokin terus gitu loh. Oleh apa? Ya oleh media terkait misalnya Ariel Peter Pan kayaknya ganteng banget, itu diomongin terus, dicekokin terus tiap hari. Sehingga ketika seorang itu melakukan perbuatan yang salah, dia nggak akan dilihat salah. Atau kalau misalnya dia dicekokin, seorang itu Andika Kangen Band itu misalnya melakukan kebaikan, begitu dia nanti suatu saat, kalau dicekokin terus hal yang jelek-jelek tentang Andika Kangen Band, begitu dia berbuat baik, masyarakat jadi cuek gitu loh. Itu namanya kemampuan media massa untuk membius. Ya. Kemudian menciptakan rasa persatuan. Kayak gimana, Clarissa? Kayak gimana, Clarissa? Ya, Pak. Kayak gimana? Mungkin karena sesuatu yang diangkat ke media sosial membuat kita dengan orang itu memiliki suatu persamaan, Pak. Jadi merasa seperti satu persatuan, Pak. Ya, jadi kalau di sini ada dua konsep. Ya, terima kasih Clarissa, ada dua konsep. Yang pertama adalah ketika kita inilah masa pandemi kayak gini ya, ketika media massa sudah mulai menggambarkan ada yang kesusahan, ada yang banyak di PHK, atau ketika lagi ada banyak bencana alam seperti ini digambarkan, kita tuh kayak punya rasa iba sehingga mudah sekali untuk menyumbangkan uang kita untuk saudara-saudara kita yang susah, ya enggak. Kemudian kita juga mampu jadi punya rasa kemanusiaan. Itu sebagai apa? Ya karena dikabarkan, diwartakan oleh media massa. Masalahnya media massa itu mewartakannya nggak plain, nggak datar, tapi ada dramatisasinya. Salah satunya dengan lagu-lagu yang sedih, gitu kan? Dengan lagu-lagu yang sedih, yang disorot orangnya muka-muka sedih, gitu. Itu kan dramatisasi dari media massa. Mereka pintar untuk mengambil angle-nya sehingga kita terenyuh, akhirnya yaudah kita nyumbang yuk kan gitu. Ya, yuk kita ulurkan tangan kita gitu. Itu kemampuan dari media massa. Ya sama sebetulnya dengan kalau kalian lihat sinetron kisah nyata, kemudian kalau di Indonesia itu ada jeritan hati seorang istri. Sebetulnya sih kalau kita lihat itu kan kisah nyata ya, isinya diambil dari pengalaman seseorang yang beneran gitu kan. Kalau aslinya mungkin nggak separah itu, cuman oleh Indosiar dipoles sedemikian mungkin sehingga ada dramatisasi dan membuat kadang-kadang kitanya gregetan, kitanya kesel, kitanya jadi mangkel. Tapi itu yang dicari oleh masyarakat kita, gitu loh, ya. Jadi dan menimbulkan rasa persatuan gitu. Awas ya. Jadi seolah-olah kalau sekarang kalau ada ibu tiri pasti jadi kayak pasti jahat. Padahal belum tentu semua ibu tiri itu jahat gitu kan. Ibu tiri pun ada yang baik, tapi karena media massa terus menggoreng gitu ya, media massa terus menggoreng bahwa ibu tiri jahat, itu semuanya kayak ada rasa persatuan bahwa ketika kita jadi anak tiri kita selalu dizolimi, padahal belum tentu. Ya. Terus kalau istri kedua itu udah pasti jahat gitu kan, padahal belum tentu kan. Karena saya pernah punya saudara gitu loh. Ya, punya saudara
kemudian dari keluarga yang kurang mampu tapi istrinya 2, yang istri yang pertama udah tua, istri kedua bantuin dia kerja, kan nggak jahat. Ya, nggak bantuin cari duit, kan nggak jahat. Tapi di media massa selalu digoreng bahwa yang namanya istri kedua itu jahat. Sebentar ya. Ya. Kemudian juga dari fungsi media massa itu menciptakan pemikiran yang sama gitu. Contohnya adalah sorry to say ya, saya selalu pakai contoh ini, mungkin sudah pernah saya bahas di kelas bahwa di Indonesia saat ini itu adanya persepsi yang sama di kepala orang Indonesia baik wanita maupun pria bahwa yang namanya wanita cantik itu adalah kulit putih, rambut panjang, kemudian apalagi tinggi, kurus dan lain sebagainya. Ya, padahal tidak pernah ada definisi kecantikan seperti itu, nggak pernah ada. Ya, tapi kenapa kita memiliki pemikiran yang sama? Kita memiliki keseragaman dalam pemikiran atau keseragaman persepsi. Ya, kenapa? Karena media massa selalu menyodorkan di iklan sabun, di iklan sampo, di iklan apapun, ya itu jelas terkait dengan kecantikan. Tapi iklan makanan, iklan apapun selalu menggambarkan yang modelnya wanita selalu rambutnya panjang, ya nggak tinggi, kulit putih, kurus, ya sehingga kita memiliki pemikiran yang sama. Ya, definisi kecantikan seperti itu. Padahal kalau kita lihat beberapa daerah yang tidak terpapar oleh media massa, kayak misalnya di Papua, ya konsep kecantikannya beda. Di Papua konsep cantiknya beda. Kalau Papua macam-macam ya, ada yang istilahnya, mohon maaf ya, misalnya payudaranya besar, itu ada yang kayak gitu. Atau kalau di Dayak itu kupingnya yang lebar. Nah, atau di Thailand sana cantik itu yang apa namanya, yang menggunakan kalung sampai setinggi leher. Nah, itu ada, itu karena mereka tidak terpapar oleh media massa. Tapi kalau kita lihat, ya karena kita media massa kita kiblatnya adalah Amerika, Amerika itu selalu menjunjung yang namanya kulit putih kan gitu. Sehingga ke sini pun ya, masuk ke Indonesia pun ya, konsep kecantikannya ya jadinya kulit putih, ya bibir tipis. Ada nggak pernah kalian lihat iklan sabun, iklan sampo, atau iklan apapun lah, misalnya iklan makanan, misalnya digambarkan dengan wanita yang rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya sawo matang, pendek, agak gemuk, nggak ada. Itu makanya sekarang saya juga agak kesel ketika kenapa chef-chef ini, kalau zaman dulu kan Ibu Siska Switomo gitu kan, Ibu Siska Switomo, kemudian pernah jadi Ida Kusuma, itu pernah masak semua gitu zaman dulu waktu saya kecil gitu kan. Sekarang enggak, semuanya chef pun memamerkan kecantikannya kan gitu. Ya. Jadi bagi saya itu karena pengaruh dari media massa. Eksploitasi wanita besar-besaran. Gitu. Mohon maaf ya kalau saya pakai contohnya wanita karena memang realitanya seperti itu. Begitu juga yang pria sebetulnya sudah mulai dibentuk konsepnya oleh media massa bahwa pria itu yang ideal adalah yang badannya kotak-kotak gitu kan, kemudian juga nggak gemuk, tinggi segala macam. Siapa yang membuat definisi tersebut? Nggak ada, tapi media massa menggambarkan itu. Dan konsep kecantikan dan kegantengan tersebut memang dibentuk dari mulai kalian kecil. Ya, dari mulai kalian kecil. Ada yang wanita-wanita suka main Barbie gitu loh. Nah, itu yang masuk ke dalam otak kalian gitu loh. Bahwa cantik itu kayak Barbie, pinggangnya kecil, kakinya jenjang, kemudian rambutnya panjang, seperti itu. Itu kajian saya waktu kuliah S2. Ya, ada satu kajian feminisme itu kayak gitu modelnya. Ya, jadi seperti itu. Ya, akhirnya adanya keseragaman pemikiran gitu loh. Sama semuanya. Padahal ya namanya konsep cantik itu beda-beda. Zaman dulu mungkin tahun 1900-an awal ya namanya cantik itu pakai kebaya,
pakai jarik, pakai konde, kan gitu. Sekarang ya sudah konsepnya udah beda gitu loh. Ya, itu ketika kita terlalu terpapar media massa. Makanya jangan heran ketika di Indonesia, di Asia itu yang namanya dokter kecantikan itu booming banget. Ya, apalagi dengan kulit Indonesia yang sawo matang, kita berusaha dokter kecantikan, obat-obat merkuri itu laku banget. Kenapa? Karena kita berusaha pengen putih, pengen dianggap cantik oleh definisi masyarakat gitu loh. Ya, oleh definisi masyarakat yang dikonstruksikan oleh media massa, dibentuk oleh media massa. Ya, jelas. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Nufus. Itu bedanya sama meyakinkan apa, Pak? Kan sama-sama kayak meyakinkan kepada suatu mindset. Ya, kalau kita bicara ilmu komunikasi, ilmu sosial itu nggak bisa dikotak-kotakan itu meyakinkan ini nggak bisa ya. Bisa jadi dalam satu fungsi itu ada meyakinkan, ada membentuk image, ada yang namanya memberikan informasi sambil menganugerahkan status, itu bisa. Nah, itu bisa semua. Ya, jadi nggak bisa yang namanya satu komunikasi, satu proses komunikasi bilang, oh tujuan kita untuk mempengaruhi aja. Enggak. Dalam mempengaruhi kan pasti pakai data. Data itu berarti menginformasikan, ya enggak? Terus dipakai yang sebagai juru bicaranya adalah artis, itu kan menghibur, ya enggak? Jadi enggak bisa kita pisah-pisahkan. Bisa jadi satu proses komunikasi ada semuanya di dalamnya. Gitu. Ya. Jelas ya? Nufus? Jelas, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kita komunikasi massa di media TV atau radio itu, kita berikan feedback secara langsungnya gimana? Kita kan cuma bisa kayak feedback kayak paling channelnya bagus, bukan feedback atas apa yang TV itu beritakan ke kita gitu, Pak. Itu gimana? Ya. Kalau dulu memang yang namanya komunikasi massa itu feedbacknya secara tidak langsung. Saya bilang kalau dulu TV, radio, film kan kita nggak bisa langsung. Saya sebagai stasiun televisi kan saya nggak bisa langsung dapat feedback dari masyarakat. Oh, acara saya disenengin, kan nggak. Kita nunggu survei dulu, ya nggak. Kita nunggu yang namanya ada rating. Kemudian kita nunggu pendapat masyarakat, itu nggak langsung. Tapi dengan perkembangan zaman sekarang, ketika media massa sudah berbasis internet, maka ada sedikit pergeseran dalam komunikasi massa atau media massa, di mana saat ini kita bisa dapat feedbacknya secara langsung. Contoh, ketika ada artis live YouTube atau live Instagram, kan komen-komennya langsung diambil, langsung didapatkan oleh si artis. Nah, kalau sekarang memang feedbacknya langsung. Kalau zaman dulu teori komunikasi massa dalam zaman dulu ya enggak. Karena TV radio kan kita nunggu berapa hari kemudian baru tahu reaksi masyarakat. Oh, ternyata sinetron saya banyak digemari. Oh, ternyata program saya banyak yang nggak suka. Tapi kalau sekarang di YouTube kan langsung kelihatan komen-komennya kayak gimana. Kita sebagai artis jadi tahu bahwa oh, banyak loh yang nggak suka saya caranya gini. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Fungsi dari komunikasi massa yang membius itu apakah sama seperti aksentuasi perseptual, Pak? Yang kayak gimana sebetulnya? Yang pernah kita bahas itu ya? Ya hampir Iya, sama. Pak. Hampir sama. Kita memberikan persepsi-persepsi yang kadang-kadang nggak masuk logika. Itu bisa jadi. Jadi yang namanya komunikasi itu banyak sekali irisannya. Kayak komunikasi massa, misalnya Pak Presiden itu ngomong di hadapan di TV sama TVRI gitu kan, di situ ada komunikasi massa, di situ juga ada komunikasi publik, ya nggak, di situ juga ada komunikasi kelompok, mungkin di depannya banyak orang, ya nggak, banyak orang di depan Pak Presiden, itu kita bisa banyak irisan, itu sama aja sebetulnya, ya. Oke, jelas ya. Pak, terima kasih, Pak. Ada lagi? Halo? Nggak ada? Belum kayaknya, Pak. Oke, next. Oke, biasalah karena kita di lingkungan akademisi ya mau nggak mau kita harus ada teorinya.
Terdapat beberapa teori komunikasi massa. Yang pertama adalah teori langkah. Teori langkah ini sebetulnya adalah bukan langkah ya, sebenarnya ini adalah perjalanan histori atau perjalanan sejarah dari media massa. Pertama-tama ya, media massa itu atau teori satu langkah di mana media massa itu memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan sikap perilaku masyarakat. Ya, jadi langkah pertama, teori satu langkah itu menggambarkan bahwa media massa punya ya pengaruh yang sangat kuat terhadap perubahan sikap perilaku masyarakat. Kalau kita kenal dengan teorinya adalah hypodermic needle theory atau teori jarum suntik. Ya, ketika kalian amit-amit jabang bayi ya pakai narkoba, begitu disuntikkan langsung untuk kalian nge-fly. Ya, enggak, pengaruhnya cepat sekali dan pengaruhnya sangat dahsyat. Itu dulu dikenal dengan hypodermic needle theory. Ya, jadi layaknya manusia disuntikan obat itu langsung seger, disuntikan vitamin langsung segar. Beda cerita dengan orang yang minum vitamin dari mulut, gitu kan? Minum vitamin dari mulut itu prosesnya mungkin nunggu 1 jam, baru kerasa segernya. Tapi kalau disuntikan itu langsung, karena langsung mengikuti aliran darah. Nah, media massa zaman dulu itu pengaruhnya sangat besar dan sangat cepat. Buktinya apa? Dulu di Amerika, saya lupa kotanya, Massachusetts atau New York ya, saya lupa. Nah, ada drama yang namanya Invasion from Mars, invasi dari Mars, invasi dari planet Mars. Itu kan drama, gitu kan? Drama di sebuah cerita didramatisir sebaik mungkin sehingga seolah-olah beneran. Apa yang terjadi di kota tersebut kocar-kacir ketakutan, ya, jadi chaos kota tersebut. Nah, itu menandakan bahwa menggambarkan bahwa media massa pengaruhnya sangat besar dalam mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya, jadi langsung percaya tuh. Langsung percaya di situ. Terus kalian mikir, emang nggak bisa cari yang lain Pak infonya apakah benar atau tidak? Kalau zaman sekarang kita bisa mikir, oke, mau ada serangan dari Mars, benar nggak sih? Kita cari dulu deh di Google. Tahun 50-an, 60-an, 70-an ada Google. Yang punya Google juga belum lahir kan gitu ya, nggak bisa meng-cross check yang lain, sehingga media massa dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi. Ya, begitu dibilang ada serangan dari Mars, orang langsung kocar-kacir karena orang nggak punya kemampuan untuk mengakses yang lain. Gitu loh, sehingga dianggap sebagai alat yang paling dahsyat untuk mempengaruhi sikap perilaku masyarakat. Kemudian teori 2 langkah. Kita kenal dengan yang namanya two-step flow communication. Ya, tapi ternyata begitu diuji lagi, ya kalau teori kan bisa diuji itu kan, pengaruh media massa nggak terlalu besar gitu loh. Tapi ada yang jauh lebih besar, yaitu pengaruh orang-orang yang terpercaya. Ya, contoh laki-laki. Laki-laki itu di dunia ini kan dunia laki-laki semuanya. It's a man's world gitu kan, dunia laki gitu kan. Sehingga wanita itu seringkali menjadi selalu berada di bawah laki-laki gitu. Ketika mengambil keputusan, wanita selalu menanyakan kepada laki-laki. Harus mengambil keputusan seperti apa, harus bertindak seperti apa. Ya, makanya kalau orang Jawa itu namanya laki itu sebenarnya lanang, lakon menangan. Ya ini yang menangan gitu loh. Yang mengambil keputusan ya laki gitu ya. Kemudian selain itu, selain laki-laki ada juga tokoh masyarakat, tokoh agama, guru. Dia adalah orang-orang yang terpercaya yang mampu mengubah sikap perilaku bahkan pemikiran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ketika media massa kurang mampu mempengaruhi orang, media massa tersebut harus ya, atau siapa yang punya media massa, misalnya pemerintah ya. Pemerintah tersebut harus ya mempengaruhi orang-orang yang terpercaya, dan orang-orang terpercaya tersebut mempengaruhi masyarakat. Jadi ada 2 langkah, maka dikenal dengan teori 2 langkah atau kita kenal dengan nama two-step flow communication. Ya, two-step flow communication. Teori ini tidak digunakan oleh pemerintah Indonesia pada waktu mengkampanyekan keluarga berencana. Ya, jadi tahun 80-an Pak Harto punya program KB, ya, punya program KB. Nah,
Pemerintah melalui TVRI atau melalui kelompok pencapir, melalui langsung ketemu dengan masyarakat untuk mengkampanyekan atau mempromosikan alat kontrasepsi, ya nggak baik itu spiral, kondom dan lain sebagainya. Padahal masyarakat Indonesia itu banyak yang masih sangat religius. Beberapa aliran dalam agama Islam dan agama Katolik masih percaya bahwa yang namanya menggunakan alat kontrasepsi itu nggak boleh, karena yang namanya anak adalah berkat dari Tuhan. Akhirnya banyak terjadi penolakan. Akhirnya program KB nggak berhasil. Programnya jalan terus, tapi kenaikan jumlah penduduknya juga meningkat terus. Karena apa? Nggak berhasil. Akhirnya baru dipahami bahwa nggak bisa pemerintah turun langsung. Kenapa? Masyarakat pasti bilang, emang kalau gue masuk neraka, gue dosa, pemerintah mau nanggung? Kan enggak. Ya enggak. Akhirnya ya harus diajak, dipanggil lah, pendetanya dipanggil, tokoh masyarakatnya dipanggil, ustadznya dipanggil, kasih tahu bahwa kepada masyarakat bahwa yang namanya pakai KB itu nggak dosa, gitu loh. Lebih dosa lagi adalah ketika punya anak banyak tapi tidak terpenuhi kebutuhannya, ya tidak terpenuhi pendidikannya, kasih sayangnya kurang dan lain sebagainya. Nah dari situ orang Indonesia modelnya, kalau ustadznya udah ngomong, kalau pendetanya udah ngomong, nggak banyak cincong gitu loh, langsung diterima. Lihat aja, sampai dengan sekarang juga gitu. Ya nggak? Makanya kenapa vaksinnya dimintanya adalah pertama kali kepada ustadz, kepada pendeta, kepada tokoh masyarakat. Biar yang bawah ini nggak banyak cincong gitu. Yang bawah ini kan nggak ngerti isi vaksin itu apa, mau dijelasin isi vaksin ini berbahaya atau enggak, kandungannya apa aja nggak ngerti juga. Tapi begitu udah tokoh agama dan tokoh masyarakat bilang, iya kita vaksin rame-rame, udah ikut, ya, udah ikut. Makanya kemarin tuh step flow communication itu sangat terlihat itu ketika vaksinasi pertama kali yang disorot oleh media massa secara langsung, ya ada Raffi Ahmad segala macam, itu step flow communication dari pemerintah kepada influencer, influencer kepada masyarakat, itu namanya two step flow communication. Ya, pemerintah Indonesia itu apa? Zaman sekarang lihat aja. Kita udah tahu gitu loh ya, demo itu banyak mudorotnya misalnya ya, banyak mudorotnya, panas segala macam. Tapi kalau misalnya tokoh agamanya dia bilang, ayo kita demo, ya pasti ngikut demo tanpa mikirin nanti resikonya apa, ya enggak. Nanti misalnya fasilitas banyak rusak, kalau kerusakan ada kemungkinan luka-luka atau mati nggak peduli. Tapi kalau udah tokoh agama bilang, ayo kita demo, ayo kita turun ke jalan, tanpa mikir panjang di jalan. Itu namanya two step flow communication. Maka lakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang dipercaya. Nah, tokoh-tokoh yang dipercaya ini harus mentransfer kembali pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya nggak kecepatan kan? Enggak, Pak. Halo. Enggak, Pak. Oke. Nah, yang ketiga adalah multi langkah. Ya, kalau zaman dulu kita nggak punya pilihan untuk nggak nonton TV, karena hiburan satu-satunya ya nonton TV, kita nggak punya pilihan lain. Kita nggak punya pilihan untuk nggak dengerin radio, karena satu-satunya hiburan kalau nggak televisi ya radio gitu kan. Ya kita nggak bisa mencari tahu yang lain, kita cuma percaya sama orang, sama Pak Ustadz, Pak Pendeta, tokoh masyarakat, karena kita tidak punya yang namanya Google. Bener nggak sih yang diomongin sama Pak Ustadz? Bener nggak sih yang diomongin sama Pak Pendeta? Bener nggak sih yang diomongin sama Pak RT, Pak RW kan gitu? Kita nggak punya kesempatan untuk mencari karena emang nggak ada fasilitasnya. Maka dua hal itu yang dipercaya, media massa kuno dan tokoh masyarakat. Nah kalau sekarang, ketika saya ngomong kayak gini, itu pasti kalian searching, bener nggak sih yang diomongin sama Pak Satria? Ya nggak? Ya nggak? Kalian searching pasti, bener nggak sih yang diomongin sama dosen ini? Tapi kok beda ya sama yang di Google ya? Nah, itu kalian bisa mengevaluasi. Itu namanya teori multi langkah. Atau kita kenal dengan nama teori uses and gratification. Ya. Teori apa? Fardi? Teori multi langkah. Multi langkah. Atau uses and gratification. Ya, teori uses and gratification. Ya. Jadi setiap manusia saat ini, ya, sebagian besar saya bilang, nggak semuanya ya, punya kemampuan untuk memilih
media-media mana saja yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, jadi kita punya kemampuan untuk memilih media mana yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau zaman dulu seragam tuh, kayak misalnya zaman bapak ibu kita, mungkin kalau misalnya satunya ceritanya adalah tadi malam sinetron yang ada di TVRI itu Lost Man, ya paling terkenal tuh zaman dulu di TVRI itu Lost Man. Pemainnya adalah Mieke Wijaya gitu kan, itu paling terkenal dulu. Nah ceritanya tuh satu RT sama gitu. Tadi malam nonton Lost Man nggak? Gitu kan? Iya, gua nonton Lost Man gini-gini. Tadi malam nonton ini nggak? Iya, tadi malam bagus, seru banget ya kan. Kalau sekarang kan enggak. Kemarin ada kelas sebelah nanyain, Pak, menurut pendapat Bapak, gimana sih Pak ketika ada Raffi Ahmad sama Ari Lasso itu ngebahas tentang saham, terus ditegur sama Bursa Efek Jakarta. Saya nggak tahu, karena saya nggak nonton, karena kita punya pilihan masing-masing. Mungkin dia nonton channelnya Raffi Ahmad, kalau saya nggak nonton. Kita punya kebebasan masing-masing. Kalau dulu nggak bisa. Kalau dulu ya begitu kita cerita tentang dunia dalam berita, ya semua orang ceritanya tentang dunia dalam berita karena tidak punya kemampuan untuk memilih. Kalau sekarang sudah ada pergeseran di mana kita punya kemampuan, kredibilitas untuk memilih. Makanya kalau sekarang Bapak nonton channelnya dari Kobuser yang kemarin nggak? Ya nggak nonton saya, kan saya bebas memilih, nggak harus nonton itu. Ya nggak, kayak misalnya gini, oke saya kasih tugas kalian di sini untuk misalnya mengerjakan soal tentang perpajakan. Kalian bisa milih mencarinya di YouTube, bisa cari di Google atau Blogspot, atau di Twitter, ya nggak, silahkan aja. Karena setiap orang sekarang punya kemampuan untuk memilih sendiri mana media yang memenuhi kebutuhannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum Pak. Oke ya. Oke, jelas ya, itu ada teori-teori. Jadi teori yang pertama, teori satu langkah, itu kita kenal dengan nama teori hypodermic needle theory atau teori jarum suntik. Kemudian teori yang kedua yaitu teori dua langkah atau kita kenal dengan two-step flow communication, komunikasi dua tahap atau dua langkah ya. Yang ketiga ada teori multilangkah atau kita kenal dengan teori uses and gratification. Ya, teori uses and gratification. Kenapa yang A dan B ini tidak serta-merta hilang atau tidak serta-merta dipatahkan dengan teori uses and gratification? Karena kita masih melihat banyak orang yang belum terakses internet sehingga mereka sangat percaya dengan tokoh masyarakat. Contoh masyarakat Baduy, dia masih sangat percaya dengan tokoh adat di sana. Ya, atau di kampung-kampung sana yang cuma bisa nonton televisi, sinyal internet sangat susah. Mau nggak mau dia sangat mempercayai apa yang diberitakan oleh televisi. Gitu, makanya teori A dan B tidak serta-merta hilang karena masih banyak masyarakat yang tidak terakses oleh internet. Next, nomor 2. Next. Nah, yang kedua adalah teori difusi inovasi. Teori ini difokuskan pada cara komunikasi massa mempengaruhi orang untuk melaksanakan atau mengadopsi sesuatu yang baru atau berbeda. Difusi mengacu pada menyebarnya informasi baru, inovasi atau proses baru ke seluruh masyarakat. Jadi media massa ini membawa suatu ide, suatu cara atau suatu pesan yang baru yang mungkin diterima atau ditolak oleh masyarakat. Nah, prosesnya gimana? Yang pertama adalah akuisisi informasi. Jadi informasi kita dapatkan itu banyak. Jadi kalau kalian pertama kali dulu muncul berita tentang vaksin anti COVID, maka kalian itu udah mencari informasinya tuh. Bagaimana kandungan dari vaksinnya, dampaknya apa, kemudian kalau Pfizer gimana, kalau Sinovac gimana, dan lain sebagainya. Ya, terus tahan berapa lama, terus syaratnya apa, yang bisa divaksin umur berapa, itu kalian cari informasi sebanyak mungkin. Terus kalian evaluasi. Saya lebih banyak untungnya ketika saya vaksin atau tidak vaksin. Ruginya apa ketika saya nggak vaksin. Nah, itu kalian evaluasi. Ya. Kemudian yang ketiga baru diputuskan. Oke lah, saya vaksin. Oke, saya nggak vaksin. Itu namanya adopsi atau penolakan. Ya,
Jelas ya, jadi itu modelnya. Kita terima dulu informasinya banyak, kemudian kita evaluasi. Ya, baru kita tolak atau kita jalani. Jangan kayak orang sekarang, kita nggak dapat informasi apa-apa, informasi cuma dikit, tiba-tiba saya nggak mau vaksin. Apa ceritanya gitu loh. Atau informasi yang salah. Kita terima informasi salah, cuma tahu karena ketika kita bicara vaksin ini, itu banyak sekali muatan politis gitu loh. Nah, muatan politik ini tidak selalu mendukung vaksinasi di Indonesia. Ya, banyak sekali oposisi yang membuat berita kurang baik atau berita tidak benar terkait dengan vaksinasi. Tergantung kalian dapat informasinya yang mana, tergantung preferensi kalian yang mana. Ya enggak? Tergantung semua. Ya. Nah, dari situ baru kita evaluasi. Jangan kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya informasi apa-apa, kita langsung evaluasi. Saya terima, vaksinnya saya tolak atau saya jalani ya, kan gitu. Ya itu salah. Ya, kita harus yang namanya akuisisi informasi. Cari informasi sebanyak mungkin dari orang-orang atau media-media yang kredibel. Ya, yang kredibel. Ya. Oke, jelas ya? Ada yang bertanya kan? Nggak ada? Next. Next. Nah, ini teori kultivasi. Ya, teori kultivasi adalah kita lihat dulu media itu adalah sarana utama di mana kita belajar tentang masyarakat, tentang culture-nya, kita belajar tentang dunia ini, kita belajar tentang orang-orangnya, nilainya, serta adat kebiasaan, tanpa kita harus bersentuhan langsung dengan objek tersebut. Kita mempelajari budaya Amerika, nggak harus kita ke Amerika. Lalu film-film yang diproduksi Amerika aja udah tahu kita, ya nggak? Kita mempelajari tentang bahasa asing atau misalnya bahasa Rusia gitu, tanpa kita harus ketemu orang Rusia, tanpa kita harus ke Rusia. Ya, kita mempelajari adat kebiasaan orang Afrika, tanpa kita harus ke Afrika, tanpa ketemu orang Afrika, kita sudah bisa mempelajari budaya mereka. Tapi masalahnya, apakah yang ditampilkan oleh media itu sesuai dengan kenyataannya? Seringkali yang ditampilkan oleh media itu adalah konstruksi dari media. Ya, atau yang ditampilkan adalah cetra realitas, bukan kenyataan. Contoh, media asing selalu menggambarkan Indonesia itu wah kacau banget, ya enggak? Indonesia kacau, banyak pencarahan, banjir, banyak teroris, banyak kriminalitas. Kita mikirnya udah, orang luar negeri itu mikir Indonesia, wih serem banget. Mau ke Indonesia enggak? Enggak. Mau jalan-jalan ke Indonesia enggak? Enggak. Kenapa serem banget? Itu yang ditampilkan oleh media massa di luar negeri sana terkait dengan Indonesia. Padahal kita di Indonesia kan baik-baik aja. Kalian bisa di sini kuliah baik-baik aja, walaupun dalam masa pandemi toh kita masih bisa duduk tenang di rumah. Tapi kalau orang lain sana mikirnya, orang luar sana mikirnya serem banget nih di Indonesia. Gitu. Karena yang ditampilkan oleh media itu bukan kenyataan, tapi konstruksi dari media massa. Pembentukan citra atau gambaran oleh media massa. Sama ketika kita semua pasti mikir, ih di Palestina serem banget kayaknya ya. Banyak bom, banyak ini, banyak itu. Wah udah pokoknya serem. Tapi buktinya waktu saya ke sana pun ya alhamdulillah selamat-selamat aja gitu loh. Ya, berarti kan yang digambarkan oleh media kita tidak seperti itu. Contoh lagi adalah kita tahu di Timur Tengah itu selalu konflik berkepanjangan adalah konflik Israel dan Palestina. Kalau di kita, di media massa Indonesia, itu selalu menggambarkan kondisi Palestina yang dizolimi, ya enggak? Palestina yang kelaparan, dibom, segala macam. Tapi beda cerita dengan media massa yang ada di Inggris atau Amerika. Selalu menggambarkan bahwa Israel yang terzolimi oleh Hamas, gitu kan? Israel yang terzolimi. Ya, Israel yang selalu diutak-atik sama Hamas. Clear, itulah konstruksi media massa. Ya, bukan kenyataannya, tapi itu yang diberikan oleh media massa. Salah atau benar? Benar, cuman masalahnya ini bagaikan sebuah bola dunia, tergantung kita ngelihatnya dari sudut pandang mana, kan gitu.
Tergantung kita lihatnya dari sudut pandang mana. Media massa ini mungkin menggambarkan dari sudut Palestina yang dianiaya. Tapi media massanya Amerika, media massanya Inggris, media massanya Filipina, itu menggambarkan dari sudut pandang Israel yang selalu digangguin. Itu yang namanya adalah citra realitas. Bukan yang sesungguhnya, bukan kenyataannya, tapi yang digambarkan oleh media massa. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Kelas ini kok cenderung agak diam ya dibandingkan dua kelas sebelah itu. Kemarin waktu saya ngajarinnya mereka antusias untuk bertanya. Kelas ini kayaknya udah kameranya mati semua, nggak ada omongan, nggak ada diam. Ya sudah. Oke, next. Ini teori uses and gratification saya sudah jelaskan. Ya, next. Ini teori agenda setting atau teori penyusunan agenda. Ya, teori ini mengatakan bahwa media mengatur agenda tertentu agar khalayak memusatkan perhatian pada tokoh atau peristiwa tersebut. Ya, dan perlu digarisbawahi sebetulnya di dalam dunia jurnalistik, ya, suatu tokoh, suatu peristiwa dianggap penting ketika media massa itu banyak yang meliputnya. Ya, banyak yang meliputnya. Ya, sepenting apapun peristiwa, sepenting apapun tokoh, kalau jarang media massa yang meliputnya berarti dia memang nggak penting. Ya, jadi kepentingan dalam jurnalistik itu penting atau tidaknya bukan dilihat dari hakikatnya, tapi lebih kepada seberapa banyak media yang meliputnya. Contoh, Anya Geraldine jatuh dari sepeda menurut saya nggak penting. Tapi itu jadi penting ketika banyak sekali media yang menyoroti hal tersebut. Ya, yang menyoroti hal tersebut penting nggak? Nggak penting artis jatuh, ya nggak sih? Tapi menjadi penting ketika banyak media yang menyorotinya. Makanya kalau kalian lihat, mungkin sekarang udah jarang yang punya koran ya. Kalau zaman dulu waktu saya di kantor kan, kita langganan koran tuh biasanya di bagian umum sebelum koran itu disebarkan ke ruangan-ruangan tuh ditumpuk jadi satu gitu kan, ditumpuk jadi satu di depan di resepsionis. Ketika pada waktu itu saya tahun 2007 ya, 2007 tuh banjir besar di Jakarta. Ya, banjir besar di Jakarta itu berapa hari itu Jakarta banjir. Itu semua koran ya, itu headline-nya sama. Banjir besar di Jakarta. Walaupun sudut pandangnya beda-beda. Ada yang dilihat dari sisi kemanusiaannya, ada dilihat dari sisi negatifnya atau dampaknya, ada dilihat dari sisi ekonomi yang hancurnya, tapi sama semuanya itu tentang banjir besar di Jakarta tahun 2007. Itu yang namanya agenda setting. Satu media memberitakan, semua pasti memberitakan. Kenapa? Media butuh makan. Media butuh yang namanya ngisi perut. Kalau dia nyeleneh, ya nyeleneh tidak memberitakan hal yang penting, orang nggak mau iklan di situ. Orang nggak mau langganan. Kalau nggak ada yang iklan, nggak ada yang langganan, media makan apa? Maka ya mau nggak mau, media harus ikut dalam permainan agenda setting. Ya, ketika banjir Jakarta itu dianggap penting, maka ya dia ikut memberitakan hal tersebut. Karena apa? Ya orang mau beriklan, orang mau langganan karena dia mencari yang penting, yang memang lagi hitsnya apa. Gitu. Ada yang bertanyakan sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Elisa. Terkait gatekeepers, Pak. Di situ kan disebutkan kalau institusi yang menerima pesan atau menyampaikan kepada orang lain atau pakai seperti satu tahap gitu kan, Pak. Seperti 2 tahap. Jadi lewat satu dulu baru disampaikan atau ditolak itu. Itu apa sama dengan 2 tahap tadi ya, Pak? Kemudian kalau di Indonesia apa ada, Pak, institusi yang seperti itu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, sebetulnya ini ada ya. Jangan sampai, sebetulnya kalau di Indonesia itu tidak terlalu kelihatan ya, kecuali kalau memang hal-hal yang melanggar norma gitu kan. Melanggar norma tuh gatekeeper-nya adalah KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, itu hanya untuk mengurus televisi dan radio, tapi nggak bisa masuk ke jaringan internet. Beda cerita. Ya, gatekeeper-nya adalah KPI. Ya. Nah, kekurangan pemerintah Indonesia itu belum bisa menangani nilai-nilai
yang ada atau hal-hal yang ada di internet. Kalian lihat aja Twitter. Twitter itu adalah nggak ada saringannya. Kalau Instagram ada saringannya ketika kurang bermoral, ketika kurang baik lah ceritanya, itu langsung di take down sama yang Instagram. Di Twitter enggak, ya nggak bebas-bebas saja. Nah, untuk itu belum ada gatekeeper-nya. Ya, belum ada gatekeeper-nya. Dikhawatirkan kalau makin banyak orang yang menggunakan Twitter, ada sedikit pergeseran budaya, moral, nilai dalam masyarakat Indonesia gitu loh. Karena ya di Twitter itu segala macam ada. Kalau di Instagram itu yang jelek-jelek, yang kurang sesuai udah bisa di take down. Kalau di TV udah jelas, TV, radio itu udah jelas. Zaman dulu kalau dulu itu kan nggak boleh tuh, ini artis laki terus pakai baju kayak perempuan, joget-joget segala macam terus dilarang, gitu kan? Itu ya gatekeeper-nya adalah KPI gitu loh. Terus ada, kalau KPI itu punya buku, satu buku itu adalah kata-kata yang tidak boleh dikeluarkan ketika di dalam media massa. Itu ada kata-kata makian, kata-kata yang berkonotasi negatif, kata-kata yang mengandung unsur seksual. Nah itu nggak boleh. Makanya banyak yang kayak misalnya stand up komedi, lawak-lawakan itu tidak pernah live karena mereka takut keceplosan di situ. Kalau udah keceplosan, ya apalagi zaman sekarang langsung direkam, KPI langsung turun tangan, bisa acaranya di stop. Dulu kan Tukul kayak gitu kan, yang sekarang kan namanya Tukul udah nggak ada, itu acaranya kan lu 4 mata jadi bukan 4 mata gitu kan. Kenapa ada tambahan bukan 4 mata? Karena pada waktu itu ada hal yang tidak senonoh yang ditampilkan, apalagi pada waktu itu live gitu kan. Mungkin kalian ada yang masih ingat ya, jadi ada pertunjukan makan kodok hidup-hidup gitu. Jadi ada narasumber yang bisa makan kodok hidup-hidup dan itu tampilkan live. Nah itu menuai protes, akhirnya KPI memberikan hukuman ya kepada Trans 7 untuk tidak boleh menyiarkan lagi yang namanya 4 mata. Akhirnya dengan konsep baru yang namanya bukan 4 mata. Itu ada yang namanya KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, jelas ya? Pak, izin lagi Pak, kalau Kominfo itu kayak apa Pak? Apa juga termasuk gatekeepers ini Pak? Soalnya kan kayak menyebarkan mana yang hoax, mana yang asli gitu. Ya, ya harus ya. Dia istilahnya ya, kalau Kominfo itu cangkupannya lebih luas lagi. Ya, Kominfo itu, masalahnya saya kurang ngerti kenapa Kominfo sampai dengan saat ini belum bisa menghandle internet gitu loh. Kalau KPI kan jelas cuman terkait dengan televisi dan radio, baik televisi dan radio lokal ataupun berbayar ataupun nasional gitu kan. Tapi kalau Kominfo harusnya kan zaman dulu bilangnya kan kita mau internet sehat tanpa adanya pornografi, tapi masih banyak banget tuh. Ya nggak, saya tanya sekarang. Ya nggak, Dam? Iya, Pak. Ya kan? Dulu janjinya kan kita mau internet sehat di Indonesia, nggak ada situs pornografi, tapi tetap aja ada gitu loh. Ya ini yang belum bisa ditangani oleh pemerintah kita. Saya nggak tahu, kalau Cina kan jelas ya, Cina itu jelas langsung. Jadi di Cina itu buka Google nggak bisa, buka Instagram nggak bisa, buka Twitter nggak bisa, itu jelas. Jadi mau nggak mau yang ada di Google-nya mereka, saya bilang Google-nya mereka ya, Google-nya mereka itu cuman info-info yang memang sudah diverifikasi oleh pemerintah. Ya, yang belum diverifikasi nggak bisa masuk ke sana. Saya pun pada waktu ke sana saya bingung kenapa. Karena waktu itu Google Maps juga di-ban kan, Google Maps itu di-ban. Jadi saya bingung untuk nyari jalan itu susah banget. Sedangkan mereka agak susah berbahasa Inggris gitu loh. Nah itu bisa, teman pemerintah kita masih belum bisa gitu. Harusnya Kominfo bisa gitu. Ya, jelas ya. Oke, Anissa. Jelas Pak, terima kasih Pak. Yo, ada lagi? Jelas Pak, terima kasih. Thank you. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk indikator keberhasilan dari komunikasi massa ini seperti apa Pak? Apakah ketika informasinya tersampaikan jelas kepada massa, atau ketika misalnya ada acara TV itu memiliki rating yang tinggi dan atau menjadi trending, padahal informasi yang disampaikan itu menjadi perdebatan, yang berhasil indikator keberhasilan seperti apa? Terima kasih. Tergantung ya, Vi ya, yang programnya kayak apa. Kalau misalnya kemarin Pak Jokowi yang vaksinasi pertama kali itu keberhasilannya adalah seberapa banyak orang yang mau ikut vaksin.
Ya. Tapi kalau misalnya program-program TV biasa kayak misalnya sinetron segala macam, indikatornya adalah satu rating, yang kedua adalah seberapa banyak orang memasang iklan di acara kita. Nah, semakin lihatnya dulu itu setahu saya yang film kisah nyata di Indosiar yang Ku Menangis itu, yang penyanyi Rosa itu, dulu nggak ada iklannya. Setahu saya iklannya cuma 1-2. Sekarang iklan tuh panjang banget. Bahkan sampai di dalam sinetronnya ada artis yang ini loh, apa, Geri Coklat atau apa gitu, di dalamnya itu ada. Itu pertanda bahwa itu yang memang disukai oleh masyarakat. Gitu. Karena semakin banyak iklan yang orang yang masang iklan. Kenapa? Orang masang iklan itu adalah berharap orang mau beli produk mereka. Ya enggak? Maka dia akan pasang di acara atau program yang memang laku pasaran. Dan jangan sembarangan, iklan itu ditunggu per detik. Kalau nggak salah itu 10 detik itu nggak tahu sekarang ya. Waktu zaman dulu saya kuliah aja 10 detik itu bisa 10 jutaan. 10 detik itu 10 jutaan. Bayangin kalau iklannya 1 menit berarti dia harus bayar 60 juta. Dulu, sekarang nggak tahu berapa. Ya. Iklan yang TV itu mahal banget gitu loh. Ya, makanya sekarang udah mulai geser tuh, orang-orang nggak pakai iklan, pakainya adalah humas, yaitu gimana caranya menggunakan tools-tools kehumasan untuk mempropagandakan produk. Cuma tetap nggak bisa ditinggalin karena kita di Indonesia masih banyak yang nonton TV dan kebanyakan adalah bukan pengguna internet, apalagi kalau ibu-ibu di situ, maka ya mau nggak mau ya tetap pakai iklan. Ya, lihat yang nonton sinetron itu kebanyakan ibu-ibu, maka iklannya di situ adalah iklan bumbu masak, iklan cuci piring, ya enggak? Karena yang nonton kebanyakan ibu-ibu di situ. Ya, jelas ya, Fi ya? Itu salah satu indikator. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Nggak ada? Ya. Silakan, Pak. Teori penyusunan agenda ini, Pak, kan berarti semakin banyak diliput media, berarti kan hal tersebut menjadi suatu yang penting. Tapi saya pernah dengar itu, Pak, cerita kalau misalnya ada suatu perusahaan gitu, dia itu ingin press release gitu, Pak, mengenai suatu hal yang penting juga. Cuman karena keterbatasan, karena kan dia mengundang media gitu kan, Pak, untuk meliput press release tersebut. Tapi karena keterbatasan finansial, keterbatasan budget, jadi media yang diundang itu sedikit, sehingga tidak ada media yang mau datang tanpa dibayar gitu, Pak. Berarti kan suatu hal yang penting itu jadi tidak penting karena keterbatasan finansial itu juga, Pak. Dan di samping itu misalkan ada hal yang tidak penting kayak artis apa, klarifikasi lah, nggak penting gitu, Pak. Tapi karena dia punya budget gitu, dia ngundang banyak media gampang gitu, Pak, untuk meliput. Jadi seakan-akan hal tersebut penting. Berarti teori ini juga kadang dipengaruhi oleh finansial juga dong, Pak? Ya, kalau kondisi sekarang, ya. Kondisi sekarang, iya. Dan memang yang namanya, kalau kita nanti kalian belajar kehumasan, ada namanya media relation, bagaimana kita menjalin hubungan dengan media, ya harusnya itu nggak boleh pakai uang. Tapi masalahnya banyak perusahaan-perusahaan sekarang, itu biar nge-booming, misalnya kita lagi isinya kita lagi launching produk biar booming, itu medianya dibayar gitu loh, suruh dateng, nggak ngomong dibayar sih, oh silakan datang teman-teman, datang gitu kan. Terus begitu pulang, ini ya teman-teman ada uang transportnya 300.000, itu udah suka banget wartawan. Wah, besoknya itu udah di mana-mana beritanya. Seperti itu modelnya. Ya itu nanti kita akan pelajari di pelajaran. Kalau kalian nanti S1-nya ngambil komunikasi, ada namanya juga media relation, ya seperti itu. Harusnya kalau yang baik itu nggak boleh pakai uang. Ya paling tidak cuman bagaimana. Jadi kalau zaman dulu saya itu diajarin gimana menjalin hubungan dengan media, itu nggak boleh pakai uang. Paling tidak pakai apa? Misalnya kalau medianya ulang tahun kita kiriman bunga. Kalau medianya kita bikin buka puasa bareng. Nah, kayak gitu modelnya. Cuman orang-orang PR zaman sekarang tuh pengennya praktis gitu loh. Kalau menjalin hubungan kayak gitu kan agak susah, prosesnya lama. Akhirnya kebanyakan sekarang ya mau nggak mau pakai uang. Karena itu yang paling efektif, apalagi wartawan sekarang juga banyak sekali wartawan bodrek gitu loh. Bodrek itu berarti apa? Ya cuman wartawan tanpa integritas, tanpa ilmu jurnalistik, datang ya dia nyarinya duit gitu loh. Malah kadang-kadang ada yang begitu press release langsung bilang, ada uang transportnya kan, langsung gitu. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Ya tapi kita nggak menutup mata, memang itu yang sekarang ini apalagi zaman pandemi kayak gini ya mereka juga butuh makan, pasti mereka butuh yang namanya uang. Kadang-kadang kalau
Kecuali kalau memang perusahaan kita perusahaan besar ya, perusahaan besar kayak misalnya apa namanya MNC Group, kemudian perusahaan besar misalnya Wings atau apapun yang perusahaan-perusahaan besar sih kadang-kadang mereka datang karena mereka juga butuh yang namanya pemberitaan gitu loh, dan mereka pengennya ya ketika satu wartawan datang dan menganggap penting, yang lain yang ikut semua bareng, mereka nggak mau ketinggalan. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kecil dan nggak mungkin jadi headlines gitu ya, nggak mungkin di depan koran, nggak mungkin di depan koran kita, ya itu tergantung kita memanagenya gitu loh. Kadang-kadang yang paling cepat adalah dengan cara pakai uang biar mereka mau datang. Gitu, jelas Reno ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya makanya banyak sekali ya bisa disetting kok, semua itu bisa disetting ya. Makanya judulnya adalah agenda setting gitu loh. Siapa yang punya uang, siapa yang bisa punya uang dan itu bisa atau siapa yang punya media paling banyak. Kan ada perusahaan yang medianya tuh banyak banget kan, kayak MNC aja ada MNC TV ya, nggak ada MNC yang internet segala macam. Itu ketika satu grup MNC aja udah bikin berita yang sama, itu wartawannya udah mulai melirik, oh ini penting nih, disamain akhirnya kan gitu ya. Tapi yang bagi yang perusahaan kecil ya harus pontang-panting biar beritanya nyampe ke masyarakat. Kadang-kadang ada juga udah dikasih duit, cuman di halaman koran kasihnya kecil banget space-nya, ya nggak ada yang kayak gitu ya, tergantung ya. Udah dikasih duit, kasih makan, kasih snack, kasih seminar kit, tetap aja dikasih di koran kita halamannya di tengah-tengah pojok kecil lagi ya. Tapi ya kita nggak bisa protes ya, kita nggak bisa protes. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada Pak. Oke, masih ada materi lagi nggak? Habis kayaknya ya. Next. Yuhu. Habis ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan adalah hari terakhir sebelum ujian akhir semester kita ya. Sudah mulai belajar ya teman-teman, karena kita sudah masuk UAS ya. Jadi biar kalian sudah mulai dicicil-cicil, dan pesan saya tetap jaga kesehatan. Karena apa? Semakin banyak, kalau di Jakarta ya, Jabodetabek itu semakin banyak orang-orang di sekitar saya yang mulai kena corona. Saya sudah dapat 2 berita itu teman saya kena corona gitu kan. Jadi bagi saya waduh. Ya, kok sudah banyak. Kalau dulu kan waktu kita awal di tahun 2020 kan yang kena kebanyakan juga bukan saudara kita gitu kan. Tapi sekarang itu udah banyak sekali yang orang-orang terdekat saya sudah mulai kena. Jadi ya selain mencuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak, kita juga harus yang namanya menjaga iman kita ya, dan menjaga imunitas kita. Karena apa? Imunitas perlu ditingkatkan. Imunitas itu teman saya cerita gitu loh, gua selalu cuci tangan pakai hand sanitizer, pakai sabun, kemana-mana pakai masker, nggak pernah keluar rumah. Tapi kan kita nggak tahu ketika kita terima makanan dari GoFood, nggak sadar tiba-tiba habis itu megang hidung ya nggak. Ketika misalnya ngobrol sama orang lain, emang jauhan teman karena angin, dropletnya nyampe gitu kan. Kita juga nggak sadar habis pegang gagang pintu, pegang handphone, pegang apa, terus kita pegang muka kita gitu. Nah, makanya karena kita tidak banyak kekhilafan di kita, maka pesan saya adalah tolong tingkatkan imunitas kita. Karena kalau imunitas kita bagus, virus yang masuk juga mental gitu loh. Mungkin kondisinya kita nggak kerasa gitu loh, kita lagi imunnya nggak bagus gitu kan, kita santai-santai aja, ternyata virus masuk gampang karena tubuh kita imunnya lagi nggak bagus, mungkin kita lagi kurang istirahat, mungkin makanan kita lagi nggak bagus, mungkin kebanyakan minum es ya. Jadi kalau saya sekarang sudah mulai menghindari minum es, kalau bisa minum yang anget-anget gitu loh ya, karena es itu bikin tenggorokan kita radang dan virus gampang masuk. Dan tahu sendiri orang kita kan, begitu kita batuk dikit, di corona lu ya nggak? Di corona nggak lu ya kan? Ingat ya teman-teman, yang kena corona itu bukan berarti dia kena kutukan, bukan aib gitu loh, dan itu bisa sembuh gitu loh. Jadi bukannya malah dihina, tapi kasih dukungan gitu loh, kasih dukungan.
Yang kena corona kan bukan berarti dia nakal. Beda cerita sama HIV kan. Kalau HIV memang berarti emang anak-anak nakal, misalnya kayak gitu kan. Tapi walaupun dia kena HIV pun kita harus bagaimana caranya dia adalah manusia yang harus kita peluk gitu, harus kita erat, jangan sampai di sisa hidupnya dia merasa sendirian gitu loh. Itu kan HIV. Kalau corona kan bisa sembuh dan itu bukan kutukan, itu bukan aib dan itu bukan karena dia nakal, bisa jadi karena dia khilaf misalnya. Saya bilang tadi habis pegang handphone terus pegang-pegang hidung gitu loh. Ya. Jadi dikuatkan. Apapun penyakit teman kita, ya entah itu HIV, entah itu corona, entah itu penyakit lain dikuatkan. Karena kita nggak tahu dunia ini berputar. Someday kita nggak tahu apakah kondisi kita fit terus, belum tentu. Ya, jadi tolong dikuatkan. Karena nanti someday ketika kita sakit, kita pun pasti nggak pengen dihujat, kita pun nggak pengen dikutuk gitu kan. Kita pun nggak pengen dinyinyirin. Jadi ya, ketika ada teman sakit diberi kekuatan. Kalau misalnya masih bisa kalian kirim makanan, ya kirim makanan karena kan mereka nggak mungkin untuk keluar rumah gitu kan. Kirim makanan, kirim ya apalah sebagai bentuk perhatian kalian. Kalau memang kalian nggak bisa ngirim ya paling tidak kalian bisa video call, kasih hiburan buat mereka, ngobrol ya biasa aja gitu. Yang penting jangan deket-deket, yang penting kalian bisa jaga diri kalian. Oke, jadi tolong jaga kesehatan dan doakan teman-teman kita yang lagi berjuang untuk sembuh dari corona, semoga diberi cepat kesembuhan, dijamah sama Tuhan ya, biar cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali dan kita semua diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Oke? Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan ingat, apalagi sekarang musim hujan, mau berjemur juga susah, maka jaga kondisi kalian. Oke? Sehat selalu untuk kalian ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Ya, apa? Ada yang mau nanya? Barusan ada Pak. Kalau nggak ada ya kita tutup ya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.